akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Value for Money Audit. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dian Relam, yang kedua Dini Kristiani, yang ketiga Fadlun Minabari, yang keempat Frigia Pakasi, dan yang kelima Gameli Pangke. A. Definisi Value for Money Audit. Value for Money Audit adalah sebuah investigasi berbasis bukti independen yang memeriksa dan melaporkan pada apakah perekonomian, efektivitas, dan efisiensi telah dicapai dalam penggunaan dana publik. Value for money atau nilai untuk uang merupakan salah satu definisi dari kualitas. Kualitas nilai uang melihat kualitas dalam hal pengembalian investasi. Jika hasil yang sama dapat dicapai dengan biaya rendah atau hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan biaya yang sama, maka pelanggan memiliki kualitas produk atau jasa. Kecenderungan yang berkembang untuk pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban dari pendidikan tinggi mencerminkan pendekatan nilai untuk uang atau value for money. Definisi value for money yang lain yaitu nilai untuk uang adalah nilai uang untuk menilai biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas penyediaan. B. Karakteristik value for money audit. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi audit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dan pencapaian hasil yang diinginkan, dan keputusan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Selanjutnya D. Audit efektivitas. Menurut Audit Commission, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Nah, berikut prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja. 1. Auditor, audit dan resipien. 2. Hubungan akuntabilitas antara audit dan resipien. 3. Independensi antara auditor dan audit. Yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audit oleh auditor untuk audit resipien. Selanjutnya C. Audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan 1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. 2. Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Selanjutnya, prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi meliputi 1. Perencanaan audit. 2. Mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern. 3. Menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern. 4. Melaksanakan audit, dan 5. Menyampaikan laporan. Selanjutnya standar audit pemerintah atau SAP. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut standar audit pemerintahan adalah: yang pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan audit kinerja, yang ketiga standar pelaporan audit kinerja. Standar pelaporan audit kinerja terbagi atas 5. Yang pertama, bentuk. Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. Yang kedua, tepat waktu. Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga, isi laporan. Yang keempat, penyajian laporan. Dan yang kelima, distribusi laporan.
Selanjutnya F. Audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPR atau DPRD. Untuk mengawasi kinerja pemerintah, pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang digunakan oleh eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Pemeriksa atau audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. G. Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia. Permasalahan otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, kabupaten, atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja daerah seperti tuntutan kepada pegawai atau aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Pemberian kepercayaan kepada auditor dengan memberikan peran yang lebih besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintah telah menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Bagi auditor, dengan diberinya peran yang lebih besar tersebut, maka auditor dituntut menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan independensi dan dapat menghilangkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang ada. Reposisi lembaga pemeriksa. Harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan di Indonesia. Pertama adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai dan sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut umum dialami organisasi sektor publik berupa pelayanan publik yang tidak mudah diukur. Kedua, terkait dengan masalah struktur lembaga pemeriksa pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Permasalahan yang ada adalah banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan yang lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif. Saat ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional terdapat pembiayaan desentralisasi oleh BPK, BPKP, dan Inspektor Dalam Negeri. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih.